Februari dan teman-teman, saya Isabella dari SIPK Tomang, kelas 2.3 nomor 14. Hari ini saya akan menceritakan kembali tentang rubah dan domba. Nelly adalah seekor domba yang sangat cantik dan menyenangkan. Ia mempunyai banyak teman. Suatu hari, orang tua Nelly harus pergi dari desa untuk bekerja. Orang tua Nelly berpesan, "Jangan pergi jauh ya Nelly, karena rubah bisa memangsamu." Ibu Nelly berpesan kepada teman-teman Nelly untuk menjaga Nelly. Ketika teman-teman Nelly sibuk, Nelly pergi untuk memakan rumput-rumput yang lezat, tetapi dia pergi terlalu jauh sampai si rubah bisa melihatnya dan memakannya. Tapi si rubah takut teman-teman Nelly akan datang. Rubah berpura-pura menjadi teman Nelly yang baik. Kata si rubah, "Apakah kau takut sudah pergi terlalu jauh dari rumahmu?" Kata Nelly, "Oh iya, saya tidak sadar sudah pergi terlalu jauh dari rumahku," kata ibuku. "Apa kata ibumu?" Kata ibuku, "Jangan pergi terlalu jauh karena rubah bisa memangsamu." Si rubah bertanya, "Apakah kau tidak menurutinya?" "Oh tidak apa-apa, rumahku tak jauh dari sini. Mari kita pergi ke rumahku. Dan kau duduk di punggung aku ya." Lalu Nelly duduk di punggung si rubah dan pergi ke rumah si rubah. Mereka sampai di rumah rubah. Rubah berkata, "Lihat, ini rumahku. Kau masuklah dan beristirahat," kata Nelly. "Astaga, ini rumahmu. Kotor sekali," kata si rubah. "Kau mau, mumpung kamu di sini, kau bersihkan saja," kata si Nelly. "Oke, tapi tolong bawakan aku makanan." Lalu si rubah pergi untuk mencari makanan untuk Nelly. Saat Nelly bekerja, tiba-tiba ia melihat sepotong kulit domba. Nelly berkata, "Oh tidak, bagaimana kalau makhluk itu adalah si rubah? Seharusnya aku mendengar nasihati ibu." Ia menangis. Tiba-tiba dia mendengar siulan si burung dan ia melihat keluar. Dan dia baru tahu itu temannya si burung gereja. Lalu burung gereja berkata, "Janganlah menangis, kini kau tahu dia itu rubah. Kami pasti akan menolongmu. Dia tak akan dapat membunuhmu semudah itu." "Kamu berbicara padanya seperti sebelumnya. Teman kita, Pak Nuri, sedang memanggil teman-temanmu untuk menolongmu." Tiba-tiba burung gereja berhenti berbicara karena rubah sudah datang. Begitu si rubah datang, rubah berkata, "Aku telah membawamu banyak makanan. Makanlah ini dulu, saya ada urusan di hutan." "Jadi saya akan segera kembali." Nelly bertanya, Aku kira kau akan mengantarku pulang." Si rubah berkata, "Orang tuamu tak ada di
rumah. Jadi, kau boleh menginap di sini dulu untuk sementara. Saya akan kembali. Ia mulai mengunci. Ia pergi dan mengunci semua pintu. Kini Nelly panik dan ia mulai menangis. Satu-satunya yang ia ingin untuk makan malam itu adalah aku. Burung gereja bersiul dan semua teman-teman Nelly datang. Pak Gajah datang dan menobrak pintu dan Nelly bisa keluar. Dan ia bisa mendengar Pak Kuda dan Pak Anjing pula. Nelly bertanya, "Bisakah kita pulang?" Lalu mereka berkumpul dan membuat rencana untuk mengerjai si rubah. Apakah kalian tahu apa rencana untuk mengerjai si rubah? Mereka meletakkan domba di atas atap, kucing di pintu depan, anjing di pintu belakang, kuda di depan pintu, dan gajah di dekat hutan. Hari sudah malam, semua bersiap-siap di tempatnya. Kira-kira tengah malam, si rubah pulang. Dan ia sangat lapar. Dia ingin melahap Nelly. Si rubah datang masuk ke rumah. Dan ia melihat rumah gelap gulita dan ada gondongan kayu yang di atas pintu yang sudah mau jatuh. Si rubah berseru, "Nelly, kamu di mana? Mengapa kau tidak menyalakan lampu?" Nelly berkata, "Lihat, aku di sini. Aku takut rubah, jadi aku naik ke atas." Si rubah bilang, "Aku di sini. Aku pulang. Turunlah," kata si Nelly. "Tidak," kata si rubah. "Mengapa kau bertingkah seperti anak kecil? Baiklah, aku akan ke atas." Ketika si rubah mau naik ke atas, si kucing menyerangnya dan rubah takut dan dia lari ke pintu belakang. Ternyata dijaga sama Pak Anjing. Guk, 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 guk. Si rubah diserang dari semua arah. Dia pergi ke depan pintu dan ternyata di situ ada Pak Kuda dan Pak Kuda menendang kaki si rubah sampai patah dan rubah nangis kesakitan dan dia takut. Dia pergi ke arah hutan. Ternyata di hutan dijaga sama Pak Gajah. Pak Gajah mengangkat si rubah dan membanting ke batu dengan keras sampai tidak bisa bangun lagi. Si Nelly duduk di belalai gajah dan pulang ke rumah Nelly dengan teman-temannya dengan senang. Kata gajah, "Untunglah burung gereja dan burung nuri melihatmu. Kalau tidak, kami tidak bisa memberi pelajaran kepada rubah itu." Jadi, apa hikmah dalam cerita ini? Sahabat harus saling peduli dan tolong menolong. Terima kasih Bu Arin dan teman-teman sudah nonton video saya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.